Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abduh Alfami Fambayun dari kelas B Ilmu Dakwah Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang toleransi. Mungkin teman-teman sekalian sudah tahu apa sih itu toleransi. Apalagi di negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, suku, ras, dan agama, pasti banyak perbedaan yang terjadi, dan itu pasti. Karena di setiap pulau di Indonesia, setiap pulau, setiap daerah itu pasti memiliki kebiasaan, memiliki perilaku, pola hidup, adat istiadat, dan agama yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, di negara Indonesia ini kaya sekali akan perbedaan. Nah, untuk menyikapi perbedaan tersebut, apa sih yang harus kita lakukan? Jadi, yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan sikap toleransi sesama manusia, sesama umat beragama, sesama suku, dan sesama warga Indonesia. Tapi ngomong-ngomong, teman-teman sekalian sudah paham belum sih apa itu artinya toleransi? Mungkin bisa saya jelaskan sedikit. Toleransi adalah sikap saling menghargai, memperbolehkan, membiarkan orang lain berpendapat tanpa harus kita sibuk menyamakan pendapat kita dengan pendapat orang lain. Dan itu memang sulit dan bahkan tidak mungkin, karena setiap orang itu memiliki pendapat mereka masing-masing. Toleransi dalam bahasa Arab kita dikenal sebagai istilah tasamuh, yang artinya sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling memaafkan. Dan kita ketahui toleransi dalam pandangan Islam adalah memperbolehkan setiap orang untuk menentukan agama apa yang akan mereka percayai dan apa yang akan mereka anut. Karena dalam Islam tidak dikenal yang namanya memaksakan orang lain untuk masuk Islam. Hal tersebut juga sudah tertera dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6, yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan aku bukan penyembah apa yang kamu sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamamu. Selain itu juga sudah tertera dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-19, yang artinya sudah dijelaskan, yang artinya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi dari kedua patokan ayat tersebut, yang bisa kita dapatkan adalah, yang pertama, Allah sudah menentukan agama apa yang diridhoi, yaitu agama Islam. Namun Allah juga tidak memaksa setiap hambanya untuk memeluk Islam, karena sudah tertera tadi di surat Al-Kafirun ayat 1-6 bahwa untukmu agamaku dan untukku agamaku. Jadi setiap orang berhak menentukan agama apa yang akan mereka yakini. Jadi kita tidak perlu repot-repot atau memaksakan kehendak untuk memaksa orang lain masuk ke dalam agama Islam. Karena agama apapun mengajarkan bahwa untuk bisa memeluk suatu agama atau keyakinan itu harus tanpa paksaan siapapun dan dalam keadaan apapun. Jadi harus murni atas keinginan sendiri. Entah itu kita mau masuk Islam, Kristen, Buddha, Hindu, itu harus
murni atas keinginan sendiri, tidak boleh atas paksaan orang lain ataupun paksaan keadaan. Oke, kembali ke topik tadi kita tentang toleransi. Di Indonesia sudah pasti banyak sekali agama. Ada 5 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Hindu, Kristen, Buddha, dan Konghucu. Kalau nggak salah itu ada 5 ya. Jadi setiap agama itu mempunyai pandangan mereka masing-masing. Dan setiap agama juga mengajarkan apa itu sebuah kebaikan untuk bisa bersikap antara satu orang ke orang lain walaupun itu berbeda agama. Jadi untuk menyikapi hal tersebut di tengah negara Indonesia ini yang mayoritas banyak berbagai macam agama, kita harus bisa menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama. Karena di era sekarang banyak sekali pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mungkin mengatasnamakan Islam, Kristen, Buddha, Hindu ataupun agama apapun itu sedang menjadi permasalahan di Indonesia. Apa itu permasalahannya? Permasalahannya adalah antara agama yang satu dan agama yang lain berusaha saling menjatuhkan. Contohnya Islam yang sekarang ini banyak menjadi trending topik, bukan hanya di negara sendiri tapi di luar negeri, melalui orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas kejadian-kejadian teroris yang terjadi, yang mengatasnamakan Islam dan mengatasnamakan kebaikan, yang akhirnya orang-orang lain berpandangan bahwa Islam adalah bukan agama yang baik. Namun yang benar adalah bukan hanya Islam, tapi agama lain pun mengajarkan bahwa kita itu harus bisa hidup rukun berdampingan. Tidak boleh saling menjatuhkan agama satu dengan agama yang lain. Itu perlu disikapi bahwa kita itu perlu belajar lebih jauh lagi apa itu pentingnya toleransi sama umat beragama. Karena di era sekarang perbincangan mengenai agama itu sedang sangat sensitif, bukan hanya agama Islam, namun agama apapun. Ketika kita sudah mulai berbicara tentang agama dan kita mungkin kurang informasi ataupun kurang ilmu pengetahuan untuk berbicara tentang agama, itu bisa menjadi sebuah bumerang buat kita. Karena bisa jadi mungkin percakapan kita direkam oleh seorang yang orang tersebut kemudian menggunakan percakapan kita untuk menyerang agama lain. Itu sekarang sedang marak sekali dan itu sangat miris, bahwa kita sadar juga bahwa di era sekarang masih banyak orang yang belum sadar akan toleransi umat beragama. Toleransi pun bukan cuma sebatas tentang umat beragama, namun juga tentang kehidupan antara tetangga, antara desa atau kecamatan ataupun antara daerah. Dan yang terdekat dulu mungkin dari antar tetangga. Kadang antar tetangga pun yang sebelah rumah agamanya sama, desanya sama, kebiasaannya sama, adatnya sama pun kadang mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Jadi antara satu orang dengan orang lain itu pasti berbeda. Jadi misalkan si A punya pemikiran, wah ini saya harus membersihkan selokan dulu nih, tapi yang B lebih mementingkan terlebih dahulu untuk membersihkan halaman. Nah itu kan ketika
tidak saling menghormati pendapat satu sama lain, itu pasti akan terjadi pertengkaran. Mungkin pendapatan si A itu mungkin lebih baik daripada pendapat B, dan sebaliknya pendapat si B akan merasa lebih baik daripada pendapat si A. Dan itu tidak boleh terjadi karena akan merusak hubungan antara tetangga dan itu tidak baik. Nah, gimana? Terus pertanyaannya gimana caranya supaya kita bisa menumbuhkan sikap toleransi? Yang pertama adalah saling menghargai pendapat satu dengan pendapat yang lain. Kedua, saling menolong. Ketika ada tetangga yang sedang merasa kesusahan ataupun dalam masalah, selagi kita masih bisa untuk membantu, ya kita diusahakan membantu semampu kita. Terus yang ketiga, menghormati orang lain pada saat melakukan ibadah. Contohnya, kita tidak boleh mengganggu misalkan umat Kristen yang sedang beribadah di hari Jumat, di hari Sabtu, di hari Minggu. Itu kita sebagai umat Muslim harus bisa menghormati. Kita mungkin dengan cara tidak membuat keributan ataupun membuat sesuatu yang bisa mengganggu jalannya peribadahan mereka, itu tidak boleh. Terus yang keempat, menghormati acara umat lain. Contohnya ketika ada hari raya Nyepi, itu kalau nggak salah hari rayanya umat Hindu, itu kita sebagai umat Muslim juga harus menghargai, menghormati acara umat agama lain yang sedang berlangsung. Terus yang kelima, tidak mengganggunya dan tidak membuat kegaduhan dan berisik. Ini kembali lagi ketika agama lain sedang mungkin sedang menjalani ibadahnya ataupun melaksanakan hari raya, kita sebagai umat Muslim juga jangan mengganggu apa yang sedang mereka lakukan. Contohnya mengganggu peribadahan mereka itu dilarang. Bahkan Nabi pun mengajarkan jangan pernah mengganggu orang lain saat beribadah, walaupun itu kita berbeda agama dengan mereka. Terus yang keenam, bisa menerima pendapat orang lain. Kadang ini agak sulit karena belum tentu semua orang itu bisa menerima pendapat orang lain. Karena ketika pendapat orang lain itu berbenturan dengan pendapat kita dan orang tersebut belum bisa menerima, itu bisa terjadi keributan, bahkan bisa berbuntut panjang. Oleh karena itu kita harus bisa menerima pendapat orang lain walaupun itu berbeda dengan kita. Okay? Terus yang ketujuh adalah menjaga sopan santun dan etika. Yang kedelapan dan yang terakhir, berteman dengan semua penganut agama. Tidak pilih-pilih teman. Jadi ketika kita hidup mungkin di wilayah atau daerah yang mayoritas mungkin umat Kristiani, ya kita jangan sungkan untuk bergaul dengan mereka. Selagi itu pergaulan kita itu baik dan mungkin satu pemikiran dan satu visi untuk bisa menjalani kehidupan bertetangga ataupun ya intinya ketika kehidupan tersebut masih bisa dikontrol dan baik untuk kita dan tidak merugikan untuk kita, apa salahnya sih kita untuk bergaul dengan mereka? Tuh. Ya, oke. Mungkin itu saja materi toleransi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya. Apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian.
penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.